Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wiwi Setiawati. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Sandikta Kota Bekasi. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil adalah teks cerpen, submaterinya adalah menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Sekian perkenalan dari saya, mohon kritik dan saran, semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. baik ya, tetap semangat ya. Ya, pelajaran bahasa Indonesia harus semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Ya, kurang kompak lagi. Semangat. 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 Lagi secara cepat ya. Semangat, semangat, semangat. 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 Semangat, semangat, semangat. 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 Ya, terima kasih ya. Baik, untuk itu lalu ya bisa dipimpin oleh Maya. Silakan dipimpin lewat Baik. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran pada hari ini. Semoga semuanya hadir. Aisyah Putri, Aisyah Arfiani, Ayu Resti, Uswatun,
hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kita tulis ya. Itu unsur yang biasa kita lakukan adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, ya. Siapa yang bisa menjawab apa itu? Ya, coba nih Maya. Unsur intrinsik adalah unsur yang dari dalam. Ya, unsur yang membangun cerita dari dalam. Kemudian kalau ekstrinsik berarti Unsur pembangun yang dari luar. ya, Syafriana juga bilangi. Ya, jadi tidak asing lagi ya untuk kalian ya apa itu? Ya, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ya, intinya kalau intrinsik itu berarti dari dalam. Dalam apa? Dalam ceritanya. Ya, kemudian kalau ekstrinsik berarti dari luar. Ya. Nah, kemudian kita lebih fokuskan pada unsur intrinsik. Ya, yang pertama ada tema. Ya, dilanjut lagi ada latar. Ya, kemudian alur, yang keempat amanat, kelima tokoh dan perokohan, keenam sudut pandang, terakhir adalah gaya bahasa. Nah, kemudian untuk unsur ekstrinsiknya ini ada nilai-nilai ya. Nilai-nilai di sini maksudnya adalah ada nilai sosial, nilai agama, ya, budaya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang kehidupan pengarang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, Ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi. Nah, itu dia. Kemudian ya, ini unsur intrinsik cerpen ya. Tadi sudah ada tema itu penjelasannya ya. Tema pokok pembicaraan yang mendasari cerita, contohnya tema itu bisa percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama ya, dan lain sebagainya. Kemudian plot atau yang sering kita sebut alur, ini adalah rangkaian peristiwa sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat ya. Atau biasa kita menyebutnya lebih mudah jalan cerita di dalam sebuah cerpen. Kemudian ada amanat, ini adalah pesan ya. Biasa kita kalau mendengar kata amanat berarti lebih kepada pesan yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Lanjut lagi sudut pandang ya, posisi pengarang di dalam cerita. Ya, dia sebagai orang keberapa, orang pertama atau orang ketiga. Nah, tadi yang belum ada apa di sini? Tokoh ya, tokoh dengan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh siapanya? Pemerannya. Pemeran ya, betul. Kalau penokohan Wataknya. wataknya, karakternya, sifat dari Tokoh tersebut. tokoh tersebut ya. Kemudian tadi sudah ya, alur sudah. Nah, latar ya, latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Baik, nah ini adalah sudut pandang, penjelasan mengenai sudut pandang ya. Ini ada beberapa posisi pengarang dalam cerita. Ada orang pertama, pelaku utama. Ini biasanya menggunakan kata ganti orang, yaitu aku. Kata ganti orang pertama tunggal ya. Kemudian untuk orang
membaca ya sebuah cerpen pasti akan menemukan unsur intrinsik tersebut ya. Mau itu judul cerpennya tentang keluarga kah ya, judul cerpennya tentang persahabatan kah ya, pasti di situ nanti ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ya bukan hanya ada di dalam cerpen, tetapi ada juga di mana? Novel ya, novel juga, dongeng ya, itu pokoknya karya prosa yang lainnya juga ada unsur intrinsik, ada unsur yang membangun ya. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Lihat ya di sini ya. Ini adalah salah satu contoh analisis cerpen ya yang berjudul Orang-orang di Seberang Kali ya. Coba kali bergantian ya. Saya mau riwayat dulu. Coba riwayat dari dua paragraf ini ya, kira-kira mana unsur mana yang sudah terlihat menurut kamu? Ya, tadi ada 7 unsur intrinsik ya, jadi bisa dilihat dari tokohnya ya. Silakan dibaca riwayat, tapi di dalam hati aja nggak apa-apa. Ya, sampai situ dulu. Kalau mungkin di paragraf 1 sudah menemukan, tidak apa. Digarisin aja, digarisin di pakai spidol ya. Ya, ada lagi paragraf 1. Terus apa lagi? Ya, satu lagi ya. Ya, cukup. Ya, baik ya. Sekarang lanjut. Masih ada ya unsur intrinsik lainnya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, lihat tuh. Muswatun. Ya, silakan Muswatun. Boleh satu, kalau menemukan satu aja. Kalau misalkan ada dua lebih bagus ya. Jadi kalau sudah ditentukan di situ boleh di misalkan tema sudah tema apa tokoh sudah ada tapi ada lagi yang belum ditandai, silakan. Masih ada teman-teman? Masih ya. Ya. Sudah? Baik, bagaimana teman-teman, masih ada yang belum digaris bawahi atau mungkin masih ada unsur yang lainnya? Masih ada. Ya, untuk yang lain coba berikan penjelasan tadi untuk tadi riwayat yang kamu tadi itu termasuk unsur intrinsik bagian apa saja? Bagian tokoh, Ya. Tokohnya apa? tokohnya Mandrakun, Ya. Ayam Jago, dan Kang Samin. Ya. Untuk latar tempat surau dan di depan rumahku. Ya. Kalau untuk sesuatu? Ya. Itu latar tempat. Nah, kalau di sini ada suhu, berarti ini masuk ke latar apa? Suasana. Latar suhu. Waktu. Latar waktu ya. Untuk suhu itu adalah latar waktu, bukan latar suasana. Diharapkan kalian nanti dapat menganalisis ya di LKPD ya, di tugas ya di rumah kerja didik dengan baik ya, karena kita sudah latihan untuk menganalisis secara langsung ya di depan ya.
mengenai unsur intrinsik tersebut. Ya, baik. Ini Ibu ada LKPD ya. Silakan duduk secara berkelompok terlebih dulu nak ya, masing-masing kelompok itu 4 orang boleh ya. 4 ya, berarti Aisyah sama Hiwayan gabung ya. Silakan berhadapan duduknya diatur. Ya, yang berpindah itu posisi tempat duduknya saja, meja ya. Ya, Mejanya di kalian keluar. Oh, mejanya. Kita berarti ya kamu tiga. oh bertiga. Oh iya oke. Silakan dianalisis ya untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Dianalisis ya. Dibaca dulu ya, masing-masing dibaca dulu. Saling bergantian. Saling memberikan masukan.
Apa tutup? Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menelaah struktur unsur pembangunan cerpen. Jadi unsur pembangunan cerpen yang pertama yaitu adalah tema. Tema yang telah ditemukan yakni nilai kehidupan yang dikronologikan dengan mesin. Contoh di kalimat ayah, tapi pembalap harus tahu bagian yang terpenting dari motor. Apakah kamu tahu? Yang kedua adalah latar. Dalam cerpen ini kami mendapatkan dua latar, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya adalah garasi rumah dan lampu merah. Latar waktunya pada keesokan harinya. Dan ketiga adalah alur. Kami mendapatkan alur yaitu alur maju. Yakni pertama dari perkenalan yang waktu itu hari ini ayah tidak berangkat kerja dan Dani libur sekolah. Yang kedua adalah masalah dan yang ketiga adalah penyelesaian. Yang keempat adalah tokoh atau penokohan. Tokoh dalam cerpen ini adalah ayah, Doni, Rosi, guru, nenek, dan cucu. Kalimat yang dilontarkan oleh tokoh ayah, tolong berikan ini, rezeki kita harus saling berbagi. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang didapat adalah orang ketiga. Karena penulis atau pengarang berada di luar cerita tersebut dan menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka. Atau menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, Dila, nenek, cucu, ayah, dan guru. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang ada dalam cerpen tersebut adalah kita tidak boleh pantang menyerah, terus mencoba walaupun kadang kesalahan selalu datang menghampiri. Dalam hidup juga harus selalu ingat untuk menjadi seseorang yang baik dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari menelaah cerita pertanyaan misterius ayah. Yang pertama kami dapat telaah itu temanya adalah nilai kehidupan yang dianalogikan dengan mesin. 2. Latar lampu merah. Sampai di sebuah lampu merah, mereka melihat seorang nenek bersama cucunya sedang mengemis garasi rumah. Dari yang sedang mengerjakan PR-nya melihat ayahnya sibuk. Latar keempat, memperbaiki sepeda motor. Yang ketiga ada alur. Yang pertama perkenalan. Alur yang kita dapatkan adalah alur maju. Yang pertama dari perkenalan. Hari ini ayah tidak berangkat kerja dan Dani libur sekolah. Dan masalah, oh iya, hebat kamu, tapi pembalap harus tahu bagian mana yang terpenting dari motor. 4. Tokoh atau penokohan. Ayah Dani, Rosi, guru, nenek, cucu, pengemis. Sudut pandang. Karena penulis atau pengarang berada di luar cerita tersebut dan menyembunyikan tokoh dengan nama-nama mereka. Kita ganti orang ketiga. Dia, mereka, Dila, nenek, cucu, ayah, guru. Sudut pandang orang ketiga.
Amanat yang didapatkan dari cerpen ini yaitu kita tidak boleh pantang menyerah, terus mencoba walau kadang kesalahan selalu datang menghampiri dalam hidup, juga harus selalu ingat untuk menjadi seseorang yang baik dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih, Bu.